Good morning everybody. How are you today? Better and good. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, salam berjumpa bersama dengan Miss Ana lagi di sini. Oke, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum itu kita mau sama-sama menyanyikan lagu Mars Genu. Semuanya stand up please. Oke, Mars Genu. 1, 2, 3. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leaders, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, kita mau menghafalkan visi, misi, dan nilai-nilai Genu. Oke, semuanya ikuti Miss ya. Visi Genu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genu: gentleness, excellence, nature, unity. Wow, kalian semua hebat dan dahsyat. Oke, silakan duduk semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu akan berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Oke, kita siap untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema lingkunganku. Jadi temanya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Tapi di hari ini kita akan membahas tentang lingkungan sekolah. Lingkungan apa anak-anak? Iya, tepat sekali. Kita akan belajar tentang lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau tanya sama kalian. Kalian ada yang tahu nama sekolah kita? Iya, tepat sekali. Nama sekolah kita adalah TK Generasi Unggul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sekolah kita, yaitu sekolah TK Generasi Unggul. Semuanya sudah siap? Yeay, semua sudah siap, duduk yang sopan dan kita akan mulai belajar. Sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak bisa belajar. Miss, belajarnya harus di sekolah ya? Tidak, belajar itu bisa di mana saja. Tapi bedanya saat kalian belajar di sekolah, kalian akan diajari oleh guru kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa belajar bersama dengan teman-teman kalian, sehingga pembelajaran atau belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sekolah kita, di mana tempat kita belajar setiap harinya supaya menjadi anak yang pintar dan cerdas.
Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian sekolah. Kita mulai dari bagian sekolah yang pertama. Iya, yang pertama adalah kita punya ruang kelas. Ini menjadi ruang utama yang wajib untuk kita ketahui, sebab disinilah tempat anak-anak belajar. Iya. Jadi di sekolah kita di TK GENYU, kita punya 3 kelas. Berapa kelas? 3 kelas. Yang satunya kelas untuk TKA dan yang duanya kelas untuk TKB. Nah, TK yang pertama atau kelas yang pertama adalah TKA Super Wonderful yang dimentori oleh Miss Ana. Lalu 2 TK berikutnya yaitu TKB yang bagian pertama adalah TKB Super Amazing. Nah, ini mentornya adalah Mr. Edi. Siapa yang mentornya Mr. Edi? Angkat tangan. Iya, kelas kalian bernama TKB Super Amazing. Lalu yang berikutnya TKB Super Excellent. Nah, ini mentornya adalah Miss Ina. Coba angkat tangannya, siapa yang mentornya Miss Ina? Yeay. Nah, itu dia 3 kelas kita. Nah, seperti yang anak-anak lihat, di kelas atau di ruang kelas kita bisa lihat ada kursi, lalu ada meja. Nah, kursi dan meja ini menjadi alat yang dipakai oleh anak-anak untuk bisa belajar. Kalian bisa duduk, menulis, lalu menggunting, menggambar, mewarnai di meja dan kursi kalian, tapi bukan mewarnai mejanya ya. Iya, jadi meja itu hanya sebagai alat penyangga agar kalian bisa mewarnai dan menulis. Lalu ada papan. Nah, papan ini dipakai oleh Miss dan Mister untuk menjelaskan tugas kepada kalian. Lalu ada buku dan peralatan tulis lainnya yang membantu kalian bisa belajar dengan baik di kelas. Oke, selanjutnya ruangan yang berikut adalah ini dia. Ini adalah ruang guru. Jadi bukan hanya anak-anak yang punya ruangan untuk belajar, tapi Miss dan Mister kalian pun juga punya ruangannya sendiri. Namanya ruang guru. Nah, di sini tempat di mana Mister dan juga Miss kalian bekerja setelah kalian sudah pulang ke rumah. Yeay. Oke, ruangan selanjutnya. Ruangan yang selanjutnya adalah ini dia. Ini adalah ruang UKS. Ruang UKS itu untuk apa ya, Miss? Jadi, kalau ada anak-anak yang sakit, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas karena mungkin perutnya sakit, kepalanya pusing, dia dapat beristirahat di ruang UKS sambil diobati supaya segera sembuh. Nah, berikutnya kita juga punya ini adalah ruang kepala sekolah. Nah, Miss mau tanya, ada yang tahu kepala sekolah di sekolah kita siapa? Siapa coba? Iya, benar sekali. Kepala sekolah kita adalah Miss Sally. Wow, kalian hebat sekali. Nah, berikutnya kita juga punya ini adalah tempat bermain untuk anak-anak. Siapa yang paling suka tempat ini? Wow, semuanya pasti suka. Jadi di sini anak-anak bisa lihat ada berbagai permainan yang dapat kalian mainkan saat jam istirahat atau sepulang sekolah sambil menunggu jemputan dari papa dan mama kalian. Nah, kita juga punya lapangan. Lapangan ini berfungsi sebagai tempat kita berkumpul untuk apel pagi. Jadi setiap hari Senin kita akan melakukan apel pagi di lapangan ini. Lalu di hari Jumat kita bisa senam bersama, olahraga bersama dengan Miss dan Mister dan teman-teman semua di tempat ini supaya tubuh kita sehat dan bugar. Nah, berikutnya yang terakhir kita juga punya
toilet. Jadi anak-anak yang pas dia lagi makan atau minum atau lagi belajar terus tiba-tiba kepengen pipis, nih saya mau pipis. Nah, ini tempatnya. Iya, jadi bukan hanya di rumah tapi di sekolah pun ada. Wow, itu dia ruangan-ruangan dari sekolah kita. Nah, berikutnya kita mau mengetahui siapa saja sih yang kita temui saat kita pergi ke sekolah. Iya, jadi kita mau belajar tentang warga masyarakat sekolah. Di sekolah itu kita temui siapa ya? Nah, yang pertama pastinya kita akan bertemu dengan guru. Ini yang pertama. Jadi di sekolah kita guru itu disebut mentor. Dipanggil kepada yang perempuan Miss, dan yang kepada laki-laki disebut Mister. Ada yang ingat berapa jumlah Miss dan Mister kita ya di sekolah? Coba semua ingat, kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama ada siapa ini? Miss Ana, good job. Yang kedua ada Miss Ina, good. Yang ketiga ada Miss Alfi. Yang keempat Miss Christine. Dan yang kelima ada Mr. Edi. Jadi kalian punya 4 mentor Miss dan juga 1 mentor Mister. Ditambah dengan kepala sekolah kita yaitu Miss Sally. Wow, kalian semua luar biasa karena masih mengingatnya. Nah, selanjutnya warga masyarakat sekolah yang berikut adalah teman-teman kita. Nah, kalian itu sebagai anak sekolah disebut siswa, tapi di sekolah kita disebut menti. Apa namanya? Menti. Jadi warga masyarakat sekolah yang kedua adalah siswa atau menti. Iya, kalian semua. Berikutnya ada kepala sekolah. Masih ingat kan kepala sekolah kita siapa? Iya, Miss Sally. Jadi warga masyarakat sekolah yang berikut adalah kepala sekolah. Dan yang terakhir kita punya satpam. Coba ada yang masih ingat satpam kita namanya siapa? Siapa coba? Iya, benar sekali, Pak Yotam. Nah, itu dia warga masyarakat sekolah. Nah, berikutnya kita mau belajar tentang apa lagi ya? Yang berikutnya kita mau belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi apa saja sih peraturannya? Oke, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, saat kalian datang ke sekolah, apa yang harus kalian lakukan terhadap mentor kalian? Coba ada yang masih ingat? Tepat sekali. Yang pertama yang harus kita lakukan atau peraturan yang pertama adalah selalu memberikan salam. Ada yang masih ingat salam kita seperti apa? Iya, tangan kanannya ditaruh menyilang, lalu tunduk dan sebutkan good morning. Good. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Iya, salam tangan Miss atau Misternya. Wow, kalian semua luar biasa. Itu adalah peraturan pertama. Jadi bukan hanya saat kalian di sekolah, kalian salam kepada Miss dan Mister, tapi saat kalian pulang ke rumah atau dijemput oleh papa dan mama, kalian juga wajib untuk menyalam orang tua kalian. Nah, di sini kita belajar tentang nilai sopan santun. Good. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan coba? Iya, peraturan yang kedua adalah harus tepat waktu. Apa? Tepat waktu. Jadi datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Di sekolah kita, anak-anak harus wajib untuk masuk ke sekolah sebelum jam 7.30 pagi. Jam berapa? Jam 7.30 pagi. Lewat dari itu berarti anak-anak dinyatakan terlambat. Bisa masuk dan mengikuti pembelajaran, tapi anak-anak tidak bisa mendapatkan the best menti. Maka dari itu harus tepat waktu.
Nah, selanjutnya semua wajib untuk datang ke sekolah, terkecuali dia sedang sakit atau karena ada keperluan di keluarganya sehingga dia berhalangan untuk hadir. Tapi kalau memang bisa, dia harus semangat untuk pergi ke sekolah. Good job. Nah, peraturan berikutnya wajib untuk mengerjakan tugas, wajib untuk mengerjakan PR dan membantu orang tua kalian. Selain itu, saat kita pergi ke sekolah, kita wajib untuk mengenakan seragam. Nah, di sekolah kita punya 3 jenis pakaian seragam. Yang pertama, seragam kuning kotak yang akan dipakai pada hari Senin dan juga hari Rabu. Lalu ada pakaian seragam biru kotak yang akan dipakai pada hari Selasa dan juga Kamis. Dan yang terakhir ada pakaian olahraga. Kenapa ya Miss kita harus pakai pakaian seragam? Nah, pakaian seragam itu perlu dipakai supaya semuanya itu sama. Jadi tidak ada yang bajunya lebih bagus dari yang lain atau bajunya lebih keren dari yang lain. Semuanya sama karena bajunya sama. Itu dia. Dan berikut kalian wajib untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu di gereja atau di sekolah minggu dan menghafal ayat hafalan. Selain itu, saat kalian ada di kelas, kalian wajib untuk dengar-dengaran, taat dan patuh terhadap kalian punya mentor. Terus jangan buang sampah sembarangan karena kelas yang kotor akan membuat kita tidak nyaman untuk belajar di kelas itu. Maka dari itu kita harus menjaga dan merawat kelas kita, bahkan seluruh lingkungan sekolah kita, supaya sekolah kita tetap bersih dan kita semakin semangat untuk pergi ke sekolah. Wow, kita sudah selesai belajar tentang sekolah kita. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah punya gambaran kan tentang sekolah kita? Siapa mau pergi ke sekolah? Yeay, semuanya mau pergi sekolah. Tapi kita mendoakan ya supaya si coronanya cepat berlalu supaya kita bisa berkumpul di sekolah bersama lagi. Oke, kita sudah selesai belajar. Miss mau mengingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah dikirimkan oleh Miss dan Mister kepada papa dan mama kalian. Lalu jangan lupa untuk membantu orang tua kalian di rumah. Lalu ingat untuk selalu hafal ayat hafalan. Dan setiap malam jangan lupa untuk melakukan IPK atau ibadah pemuridan keluarga bersama papa dan mama kalian. Oke anak-anak, kita sudah selesai. Sekarang Miss mau semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan berdoa karena sudah selesai ya. Oke, semua sudah lipat tangan dan tutup mata. Ikuti doa dari Miss Ana. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Good job semuanya. Oke, stand up please. Us, Genyu. 1, 2, 3. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leaders, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke semuanya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!